ada yang salah. Kalau memang ada salah satu yang salah, maka terbukti di kitab kalian itu ada kesalahan. Ada orang-orang yang membuat dan menulis tapi salah kaprah. Kalau sudah ada satu kesalahan dalam kitab kalian, bagaimana mungkin bisa dikatakan kitab kalian itu suci? Itu poin kita melebar, kita akan naik up selanjutnya diskusi. Ya, karena bagi kami umat Islam ada parameter tentang kenapa kitab itu dikatakan suci. Kalau tidak punya parameter, maka apa bedanya Quran dengan Al-Quran? Quran dari kata apa? Kata Quran ayakra'u Qur'anan artinya yang dibaca. Ternyata Quran juga dibaca. Bacaannya juga hampir sama. Quran pakai kaf, Al-Quran pakai ko. Yang satu lafaznya Arab, yang satu Indonesia. Apa bedanya kalau tidak ada parameter dan standar? Kenapa dikatakan Al-Quran suci? Sama, Bible artinya kumpulan kitab. Kalau ada buku porno yang ditumpuk jadi satu, bisakah dikatakan Bible? Nah, itu kenapa harus ada klasifikasinya, ada perbedaan. Nah, untuk itulah kita berdiskusi. Apakah kalian Kristen punya parameter kitab kalian dikatakan suci itu karena apa? Silakan kalian yang ajukan. Kalau saya bisa tunjukkan, menurut Al-Quran saya sendiri, dia adalah kalam Allah. Di dalamnya tidak ada keraguan. Dan Al-Quran tidak ada kontradiksi. Al-Quran tidak dapat ditiru. Di dalamnya tidak ada intervensi manusia. Itulah kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci. Tapi kalau kitab kalian, jangankan intervensi, semua kitab yang ditulis oleh penulisnya pun tidak tahu siapa secara eksplisit, secara ilmiah, tetapi diduga. Bahkan tidak tahu sumbernya dari mana, bahkan tidak tahu siapa yang mengkanon, bahkan ada kontradiksi di dalamnya. Ketika kitab sudah seperti ini, lalu dikatakan kitab suci, alasannya apa? Begitu. Oke, kita nggak usah melebar dulu ya. Kita nggak usah melebar dulu. Ini kesana kemari poinnya kan nggak dapat. Ini kan biasa dapat poinnya kok. Gini loh, kalau ada orang Kristen bilang pertanyaan saya belum dijawab, sementara kami umat Islam telah menjawab, kami tidak butuh loh itu ya. Karena bagi kami hanya menyampaikan. Ada 800 orang yang harus kami edukasi. Kalau Anda tidak menangkap poin, jangan salahkan gini ya. Ketika dosen bicara, Anda semua mahasiswa itu menangkap poin. Karena ada yang gobloknya, na'udzubillah min dzalik, ada yang pintar, ada yang mengerti, ada yang sengaja untuk menolak gitu loh. Saya poinnya jelas. Poinnya ayat di kitab kalian ada kontradiksi. Poin 1. Makanya besok kalau seandainya diskusi itu dengar. Yang poin kedua, bagaimana? Bentar dulu, katanya nggak dapat poin. Saya tegaskan poinnya karena Anda mungkin kecerdasannya tidak sama dengan itu kan kontradiksi. Anda mengatakan kontradiksi. Ya, padahal perspektif Anda yang tidak sampai gitu. Ya udah kalau gitu jelaskan. Ya udah, mari kita bantah pakai ayatnya. Oke. Jangan dijelaskan dulu, baca dulu baru. Bentar dulu, gimana mau menjelaskan? Kamu aja nggak tahu ayatnya. Mana sini orang menjelaskan tapi nggak baca. Anda maksudkan kan di Oke, sekarang saya tanya. Bang, halo Po. Tolong dibaca dulu. Sorry. Coba dibaca Lanjut dulu. Ya. Lanjut Ya. Pak Lopo ya. Ya, coba dibaca dulu. Ini 1 Tawarik pasal 21 nomor 1. Silakan dibaca dulu. Oke, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Oke, itu yang Anda ingin pertanyakan. Iya, sekarang enggak, bukan cuma itu. Ada, kalau kontradiksi itu ada perbandingannya ya. Nah, mari kita lihat ini menurut aplikasi Bible dan sabda.org dan banyak sekolah Kristen ini sama ya ayatnya dengan 2 Samuel 24:1. Buktinya di sini dikorelasikan. Mari kita klik ini. Ternyata di sini, coba baca ini. Ya, oke. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya pergilah hitungan orang Israel. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menghasut, iblis atau Tuhan? Di sini iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud. Di sini iblis yang membujuk. Sementara dalam 2 Samuel itu Tuhan yang menghasut. Pertanyaannya siapa yang membujuk atau menghasut sebenarnya? Iblis atau Tuhan? Ya, sebentar ya. Jadi ini kan kisah tentang sensus dan wabah penyakit di 2 Samuel 24 ya. Memang memiliki versi yang berbeda dalam Tawarik 1, Tawarik 21. Jadi perbedaan utama terletak pada siapa yang menghasut Raja Daud untuk melakukan sensus. Betul nggak? Betul kan? Jadi di 2 jelaskan Samuel saja, 24, jangan konfirmasi kami. Ya, oke. Di 2 Samuel 24, Tuhan yang menghasut Daud untuk melakukan sensus. Di 1 Tawarik 21, setan yang menghasut Daud untuk melakukan sensus. Jadi, meskipun kedua kitab ini menceritakan peristiwa yang berbeda, perspektifnya ini berbeda. 2 Samuel menekankan bahwa tindakan Daud adalah akibat dari penghakiman dari Tuhan. Sedangkan 1 Tawarik ini lebih menitik beratkan pada peran setan dalam menggoda Daud. Jadi,
perbedaan ini tidak harus dianggap sebagai kontradiksi. Kedua perspektif ini mungkin saja benar, tetapi Tuhan dalam kedaulatannya bisa menggunakan setan sebagai alat untuk membawa rencananya. Jadi kesimpulannya, kedua kitab ini memberikan perspektif yang berbeda tentang penyebab sensus, tetapi keduanya sepakat bahwa sensus itu adalah dosa yang mengakibatkan wabah penyakit. Itu yang harus Anda pahami. Jadi Anda melihat Sensus itu, tunggu. Sensus itu adalah wabah. Jadi Tuhan yang membuat Daud menghitung lalu menimbulkan wabah gitu. Disinilah perspektif yang penting nggak nyampe kan. Makanya saya katakan Tahu tadi. tidak Jadi, arti perspektif itu? ya, pola pandangnya Arti dari perspektif mana apa? Anda memandang? Nah, sudut pandang Anda itu yang mendukung bahwa sudut pandang Anda itu benar. Salah satu skolarnya siapa? Salah satu petinggi nih, ya, misal Rabi Yahudi atau scholar Kristen, pendeta mana gitu yang sudut pandangnya itu dengan Anda sama. Karena gini, ada psikopat punya sudut pandang bahwa memotong-motong mayat itu, memotong-motong anak-anak atau memotong wanita dalam keadaan hidup itu benar dan menyenangkan. Itu perspektif dari psikopat. Lalu apakah kita benarkan itu? Tidak, karena itu perspektif dia. Perspektif dari seorang lagi bete. Orang lagi bete mengatakan mentusbol belakang dubur laki-laki itu menyenangkan. Itu perspektif, sudut pandang dia. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang Anda sebagai bukan skolar, bukan ahli tafsir, jemaat awam punya sudut pandang. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang menjadi ahli skolar mengatakan antara kitab Tawarikh dengan Samuel ini itu adalah perspektif yang berbeda, bukan kontradiksi? Silahkan dijawab, sebutkan namanya, biar saya cross check. Saya ingin tahu bagaimana tingkat intelektualitas kalian sebagai umat Kristen memandang dua ayat yang jelas-jelas diksinya kontras ini. Yang satu mengatakan iblis, yang satu mengatakan Tuhan. Lalu kalian katakan sudut pandang mereka berbeda. Dari mana Anda tahu kalau sudut pandang penulis kitab Samuel dan penulis kitab Tawarikh itu berbeda? Sementara tahu tidak Anda siapa penulis kitab Samuel dan penulis kitab Tawarikh? Ya, kalau kita bicara sudut pandang, kita harus tahu dulu siapakah orang yang menulis ini, baru Anda bisa. Bagaimana Anda bisa menilai sudut pandang antara penulis Samuel dengan penulis Tawarikh sementara Anda tidak tahu siapa penulisnya? Saya misalkannya menceritakan terkait tentang sudut pandang Ibnu Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab itu berbeda. Saya akan mempelajari karakteristik Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Contoh, Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang sudah berumur. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit lebih muda. Maka secara psikologi mereka bisa punya sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Gejala emosionalnya bisa dibaca. Yang lebih tua lebih emosional, lebih ego misalkannya. Maka terjadi pertikaian antara Ibnu Mas'ud dengan Zaid bin Sabit. Saya bisa mempelajari sudut pandang mereka. Anda mengatakan sudut pandang penulis kitab Samuel dan sudut pandang Tawarikh itu berbeda. Bisa tidak Anda tunjukkan analisanya kepada saya secara ilmiah bahwa penulis kitab Tawarikh dan 2 Samuel itu betul-betul sudut pandangnya yang berbeda, bukan mereka salah kutip, salah mendengarkan atau gabrul dalam menulis kitab suci? Silakan dijawab. Oke, ini penulis kitab Tawarikh dan kitab Samuel ini berbeda ya. Jadi penulis kitab Samuel dan Tawarikh tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab. Wait, stop. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Harus dulu dipotong. dong. Itu yang saya ngomong, butuhkan. saya dengarkan. Giliran saya Oke, ngomong, Anda dengarkan silakan. dulu. Enggak, saya Oke. cuma mau menyampaikan. Teman-teman, saya mau mendengarkan. Silakan diulangi siapa penulis kitab Tawarikh dan Samuel. Oke. Namun berdasarkan tradisi Yahudi dan analisis Dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya dulu. Iya, Penulisnya. penulis kitab kitab Samuel itu berdasarkan sesuai dengan nama yang tertulis di situ, Samuel. Sedangkan kitab Siapa? penulis Tawarikh, Samuel? ya Samuel. Bisa tunjukkan data tidak ada satu skolar Kristen yang mengatakan penulis kitab Samuel adalah Samuel? Jadi kalau Tawarikh itu ditulis oleh Ezra, itu Ya, tolong analisisnya tunjukkan data. apa, kan gitu. Aduh, datanya dong. Sekarang gini Uni, sekarang gini. Oh my Kita ini God. mirroring ya. Anda Aduh, kalau Bang mengingat kitab Palopo, maaf Anda, ya, saya nggak mau downgrade. Kalau mendapatkan asumsi liar, Bang, mending saya ngomong sama orang-orang di luar sana yang jelas-jelas mereka juga sekolah teologi walaupun asumsi, tapi masih mending mereka kuliah. Tapi kalau
saya tidak tahu kredibilitas seseorang terus saya mendengarkan asumsi nggak pakai data. Bang Polopo gimana dong Bang Polopo? Apakah saya tidak membiarkan dunia Ini ini memang kacau suka balau? mendiskreditkan orang. Bukan mendiskreditkan, saya itu jujur orangnya. Saya seorang mahasiswi ya. Saya seorang pelajar, yang saya butuhkan itu adalah ilmu pengetahuan, bukan asumsi liar. Ya, Karena jangankan Anda, dosen saya aja bisa saya debat kalau mereka tidak bicara sesuai dengan data dan fakta. Sekarang Anda kan mengorek siapa penulis kitab Samuel dan kitab penulis. Iya, saya butuh data Pak, bukan butuh asumsi Sekarang liar Anda. Sendiri, penulis kitab Anda, coba Anda tampilkan datanya. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan Oke, data ya. silakan Oke. tunjukkan data. Tapi ketika saya tunjukkan data dan Anda kemudian saya tuntut menunjukkan data siapa penulis kitab Samuel dan penulis kitab Ezra, kalau Anda tidak mampu, tolong Anda klarifikasikan ke seluruh alam kalau Anda bodoh ya, bilang begitu ya. Bilang ya, kalau saya sok tahu, bilang gitu ya. Saya nggak mau loh. Saya ngambil data, tapi nggak ada gunanya buat saya dan Anda gitu. Ini saya kasih data penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit ya. Dan tolong Anda sampaikan ke publik kalau Anda tidak mampu menunjukkan data, Anda akui kalau saya gabrul dan sok tahu, bilang ya. Saya nggak mau dong kalau saya seandainya, ini saya capek-capek buka laptop nih. Anda lihat dong nih, perhatikan loh, saya loh yang laptopnya udah saya matikan dan saya hidupkan kembali nih. Demi perjuangan saya memuaskan keinginan Anda. Padahal saya lebih dulu minta data daripada Anda. Anda nggak kasih. Tiba-tiba Anda loncat ke saya untuk minta saya data. Padahal data penulis Al-Quran itu udah berkali-kali saya kasih tahu loh. Ya, saya itu menggunakan hadis loh. Hadis ini salah satu sumber primer dari umat Islam. Saya bisa tunjukkan penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Nah, jadi ketika saya minta data ke Anda, Anda tidak tunjukkan. Anda minta data ke saya tunjukkan. Saya dapat apa? Coba, saya dapat apa? Bisa nggak Anda tunjukkan ke saya data? Bisa nggak? Loh, saya nggak dapat apa-apa kok. Loh, kok kalau kita, ini gimana nih sebenarnya ini? Saya kok buang-buang waktu ya di sini ya? Kalau kita, Saya kenapa buang-buang waktu? Sebentar. Kalau Anda mau membuktikan data yang Anda Saya tidak mau membuktikan. Saya minta bukti dari Anda bahwa apa yang Anda sampaikan itu ada literasinya. di sini kalau tidak mau membuktikan. Saya minta kepada Jadi Anda Anda menunjukkan literasi itu apa? bahwa penulis kitab Tawarik adalah Ezra. Penulis kitab Samuel adalah Samuel. Iya, betul. Tunjukkan kepada saya buktinya. Ya mana datanya dulu? Kita sama-sama buka data. Saya buka data, Anda buka data. Oke, Enak sekarang saja. tunjukkan ya. Anda tuduh saya Iya, Sebentar. sama-sama. Sama-sama. Anda sebutkan siapa penulisnya, oke? Zaid bin Al-Fatihah. Sabit. Zaid bin Di Sabit. mana datanya? Anda sekarang Ada dalam literasi hadis. di Ini saya mana? loh. Kok ini saya lagi buka loh, minimal saya ada usaha loh Oke, buka. saya suka buka, Ini saya ya. buka ini hadis Anda mana? Anda mana? Tunjukkan juga. Lagi, hadis lagi Loh, data Anda. loh, Jadi hadis itu apa? Loh, hadis apa coba? hadis itu ini kalau kita apa? korek lagi 200 tahun setelah kematian Nabi Anda kalau kita korek Lah, hadis. Anda yang tidak punya data mengkritisi hadis saya, Anda sehat nggak sih? Ya, Anda, sekarang Anda saya tidak punya apa-apa lalu membuktikan mengkritisi hadis Al-Quran, saya. Membuktikan penulis Al-Quran dari data internal ini Anda apa ini? Al-Quran Coba itu sebutkan datanya itu Loh, dari ini kena eksternal dong. Bang Palopo, Internal. saya enggak mau lomba bodoh-bodohan Bang Palopo. Bang Palopo, maaf kalau lomba bodoh-bodohan saya enggak mau ya. Saya enggak mau lomba bodoh-bodohan ya. Dia aja menang. Ya, Kalau lomba bodoh-bodohan oke. dia menang. Baik. Jadi begini, apapun data yang dibawa oleh Uni maupun itu hadis, apa itu kan ada. Ada ya, ada tesisnya. Nah, tolong Pak kebenaran bantah bahwa oh itu salah loh, ini datanya gitu loh. Silakan Uni. Nih, ini hadis. Hadis ini adalah literasi. Coba tunjukkan kepada saya satu skolar baik Kristen atau Islam yang mengatakan hadis bukan literasi, bukan data. Ini hadis, ijma para ulama kami mengatakan ini sahih. Aku menulis ayat ke dalam suhuf. Ini adalah pernyataan dari Zaid bin Sabit. Sekarang saya minta, mana data kalau Samuel yang menulis kitab Samuel, Ezra yang menulis kitab Tawarik. Ini Sahih Bukhari nomor 2596. Dan tidak ada satupun baik skolar Islam maupun skolar oten yang kecerdasannya di bawah rata-rata pun mengakui bahwa ini bukan literasi. Literasi itu adalah sumber pengetahuan. Hadis adalah sumber primer umat Islam. Kalau Anda menolak hadis, loh apa urusannya dengan saya? Itu urusan Anda, nggak ada urusan dengan saya. Nah, ketika Anda minta data ke saya kasih. Sekarang saya minta, tunjukkan data. Siapa yang mengatakan penulis Ezra adalah Ezra? Siapa yang mengatakan penulis Samuel adalah Samuel? Longor. Jawab. Nah, silakan Pak kebenaran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu. Mungkin Pak kebenaran lagi cari data kali ya. Pak Layan, selamat siang Pak Layan, Kristen Muslim Pak. Layan.
Wah, macet. Oke. Jangan longor, ya, jangan longor. Kalau ada teman-teman, sumber pengetahuan itu ada beberapa sumber. Kita dari lahir tidak mengetahui apa-apa. Experience kita lah yang membuat kita menjadi tahu. Kita tahu rasa jatuh itu sakit ketika kita terjatuh. Kita tahu kita akan terbakar kalau kena api karena kita mungkin melihat sesuatu terbakar. Tidak perlu membakar diri untuk membuktikan api itu panas. Ya cukup kita dekati saja, sudah tahu kalau itu panas. Jadi kita berpikir, kognitif kita berpikir, oh sedangkan didekati saja sudah panas, apalagi kalau kita kena bakar. Itu namanya apa? Itu namanya rasional. Kita sedang mempertimbangkan dalam kognitif kita, oh kalau begini jadi begini ya. Nah kita punya common sense, ya kita punya keahlian itu dari lahir, natur kita ada di situ. Lalu ketika kita sedang berdiskusi, kita tidak membawa data. Pertanyaannya dari mana dasar pengetahuan kita? Kalau saya umat Islam, saya adalah umat yang diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu menggunakan pengetahuan tersebut, ilmu pengetahuan, bukan asumsi liar atau kesoktahuan. Kalau tidak ada datanya, tidak ada sumbernya, lalu tiba-tiba kita mengklaim, itu namanya kita sok tahu, bukan tahu, tapi sok tahu. Dan itu berbahaya buat peradaban. Apa yang terjadi kepada peradaban kalau ini dibiarkan? Penyesatan berjamaah akan terjadi kalau kita bicara tanpa data. Ini akan menjadi doktrin berkepanjangan. Apa itu doktrin? Kebenaran yang dianggap benar. Kebenaran yang dianggap benar ya. Kebenaran yang dianggap benar. Sesuatu yang dianggap benar, Sesuatu yang dianggap benar yang tidak diuji lagi untuk pembuktiannya. Itu namanya doktrin. Apakah salah dengan doktrin? Tidak salah. Umat beragama pasti ada doktrin. Jangankan umat beragama, kita yang dari lahir saja semua terdoktrin. Contoh, siapa di antara kita yang mengatakan bahwa bapak kandung kita adalah bapak kita dengan uji DNA dulu? Tidak, kita terdoktrin. Yang beritahu kita kalau itu bapak kita siapa? Mama kita. Emang kita lihat ketika mereka menikah? Emang kita lihat ketika mereka bersetubuh? Tidak. Siapa yang bisa membuktikan sperma yang masuk ke rahim ibu kita adalah sperma bapak yang kita bilang bapak itu? Ada yang bisa buktikan? Itu akan dilakukan ketika kita melakukan tes DNA. Apakah setiap kita yang mengaku bapak kandung kita adalah bapak kita uji tes DNA? Tidak. Lalu apakah salah dengan doktrin? Tidak salah. Tapi ketika klaim statement yang memang harus diuji secara saintifik itu tidak teruji, maka jangan katakan itu kebenaran. Ya, sama penulis kitab Samuel dan penulis kitab Tawarik dikatakan Samuel dan Ezra. Siapa bilang? Apa buktinya? Ya, begitu cara kita berdiskusi. Kalau saya bisa mengatakan, apa metode untuk mengetahui bahwa Zaid bin Sabit adalah penulis kitab Al-Quran, penulis Al-Quran, melakukan pendekatan uji riwayat, uji informasi. Saya katakan bahwa hadis itu tingkatnya lebih tinggi daripada sejarah, karena sejarah tidak memiliki sanad, sementara hadis memiliki sanad. Ada mata rantainya. Perawinya itu jelas orang yang bahkan harus dilihat profilnya. Sejarah, mantan penjahat, mantan penipu, ketika dia sekolah tinggi menggunakan metode-metode ilmiah dan dia mampu menunjukkan fakta-fakta dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia uji, itu bisa menjadi benar loh walaupun dia mantan penipu. Tapi dalam Islam itu tidak berlaku, karena para ulama, perawi hadis, mereka juga bukan dilihat dari ilmunya, tapi dilihat juga dari akhlaknya. Kalau ada indikasi bahwa orang itu ingatannya lemah, dia pernah berdusta, maka klasifikasi hadisnya masuk ke ranah doif, lemah. Bahkan satu ulama itu yang mempersaksikan ulama itu bukan dirinya sendiri, bukan dia yang mengulamakan dirinya, tapi ulama lain juga bersaksi bahwa dia layak dikatakan sebagai ulama. Ini ilmiah. Para dosen diangkat dari dosen itu oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas mengangkat mereka jadi dosen. Saya uji tesis, uji skripsi itu lolos oleh validasinya dari dosen-dosen saya. Artinya secara ilmiah saya bisa diakui kredibilitasnya sebagai skolar kalau telah diakui oleh para skolar senior. Ini ilmiah. Maka hadis kami ini yang kalian katakan bukan literasi, bapak menggundul. Ini adalah data yang bahkan kaidah ilmiahnya lebih tinggi daripada sejarah. Saya bisa buktikan itu. Mari kita kupas tuntas. Tunjukkan satu kitab sejarah, buku sejarah ke hadapan saya. Bagi kami, Sirah Nabawi itu di bawah hadis.
Sirah Nabawi itu setara dengan sejarah. Hadis itu adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Dan hadis ada klasifikasinya yang perkataan Allah, tapi narasinya dari baginda Muhammad ibnu Abdullah. Namanya hadis qudsi. Maka tingkatnya daripada jurnal ilmiah, daripada buku sejarah, saya bisa buktikan lebih tinggi keilmiahannya. Karena bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kalian kalau berdiskusi dengan kami umat Islam, apalagi saya, mungkin dengan yang lain tidak masalah ya. Apalagi dengan saya, mohon dengan sangat tidak perlu memperbanyak asumsi. Apalagi kalian bukan skolar. Seandainya kalian skolar, kecuali kalian Pak Yonatan Purnomo, masih saya pertimbangkan loh. Kecuali kalian Profesor Dr. Bambang Nursena, masih saya pertimbangkan dan itu pun belum tentu saya terima. Saya mahasiswi. Diperintahkan untuk skeptis dan kritis. Ini kalian jemaat awam, berani-beraninya menyampaikan sesuatu yang tidak berdata. Kemampuan Uniripa hanya mendiskreditkan bahwa seseorang itu tidak mempunyai pengetahuan. Cuman itu kemampuan Anda sebenarnya. Ya sudah, tunjukkan pengetahuan Anda. Kalau Anda tahu, tunjukkan dari mana Anda tahu. Saya sebenarnya gini lah, kalau diskusi dengan perempuan, dia nggak bisa berhenti. Jangan mendiskreditkan gender ketika diskusi. Jangan terintimidasi. Justru kami melihat Anda lebih rendah daripada perempuan ketika Anda terintimidasi sama saya. Ya, Anda mengatakan saya mendiskreditkan Anda, mengatakan Anda tidak mengetahui. Saya tanya, Anda tahu penulis kitab Samuel dan Tawarik, Pak? Saya kan sudah katakan itu tertulis secara eksplisit di Alkitab, itu penulisnya Samuel. Tolong tunjukkan di dalam kitab suci bahwa ada penulisnya Samuel. Ya, sebentar. Tunjukkan. Itu sudah teruji. Sebentar. Itu di situ dituliskan penulisnya siapa? Tunjukkan datanya. Oke. Di kitab itu langsung secara eksplisit ditulis mana? Ya, ayat keberapa? Ayat keberapa? Itu Anda lihat nggak? Kitabnya saja dinamai saya yang Hei, Anda tahu tidak? Dalam tradisi Katolik, penulis kitab Matius itu tidak tertulis namanya Matius. Penulis kitab Yohanes itu tidak tertulis Yohanes. Saya tanya sama Anda, di mana tertulis secara eksplisit bahwa penulis kitab Samuel adalah Samuel? Tolong tunjukkan. Enggak usah banyak baca. Bentar, di Torah kitab Yahudi, Yudaisme itu dituliskan Samuel, itu menjadi bukti bahwa itu adalah. Tunjukkan data, Nggak usah banyak. Saya kan sudah sebutkan di Torah orang Yahudi. Di Torah yang mana? Saya juga pembaca Torah. Di Torah yang mana? Torah itu ada 5 kitab. Bahwa itu ya, Torah itu ada 5 kitab. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ayo, Genesis. Sekarang Anda silakan. Sefer Beresit. Yang mana? Anda tadi yang mana? Loh, Al-Quran dari hadis kan? Saya membantah Anda dari apa yang Anda sampaikan yang tidak berdata. Buat apa saya ya menghancurkan sesuatu yang tidak ada? Anda bicara saja, Anda tidak bawa data. Apa yang mau saya bantah? Datanya tidak ada. Di situ tuh di mana? Di dalam pangkuan saya kah? Atau di samping saya sini kah? Di atas sini kah? Di mana? Di situ tuh di mana? Itu ada tempat. Situ itu di mana? Silakan tunjukkan data. Kitab Torah. Ya, di mana? Ya, kitab Torah yang mana? Kitab Torah. Kitab Torah yang mana? Kitab Torah itu ada 5 kitab. Yang mana? Yahudi. Anda tahu kan? Anda nggak tahu? Aduh, siapa bilang kalau kitab Torah itu punya Kristen? Di mana? Saya tanya di kitab Sefer Beresit atau di mana? Coba. Di mana, Men? Saya kan sudah katakan di kitab Torahnya orang Yahudi. Iya, di mananya? Di mananya, woi? Di kitabnya itu. Iya, di mana? Di kitab mana? Kitab apa? Kitab Bilangan, Ulangan. Orang Yahudi. Di situ. Oh, di situ pokoknya. Saya tahu nggak kalau ngomong sama anak-anak itu ya kayak anak saya gitu ya.
Itu bahkan lebih eksplisit loh kalau Tapi seandainya bicara itu lebih nyambung. narasi Uniripa ini memang agak berbeda ya. Karena kenapa? Dikatakanlah Loh, kenapa orang saya harus sama-sama Kristen Anda? Saya bukan bernarasi kok, saya mengkonfirmasi kok. Iya, tapi Anda kan tidak berdata sebenarnya. Dima, Gini. kok tidak berdata? Iya, tidak Woi, berdata jangan Anda. gini loh, jangan permalukan Dengarkan diri dulu, Anda. dia Saya ngomong menunjukkan dulu, nanti hadis. Lalu Anda bilang tidak berdata. Ya sudahlah ya, saya nggak peduli dengan Anda. Saya tanya, data Anda mana? Nih analoginya seperti ini loh. Anda nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, bertelanjang bulat, lalu Anda menyalahkan orang. menunjukkan Ih, nggak pakai jilbab, nggak pakai dari jilbab. Padahal hadis. saya jelas pakai jilbab. Coba tunjukkan Anda data ketawa. eksternal. Ih, nggak pakai. Loh, Coba data Anda tunjukkan data eksternal. eksternal. Tunjukkan kepada saya kekristenan itu hadir dari data eksternal. Ada nggak? Oke. Tunjukkan kepada saya Yahudi itu ada dari data eksternal. Tunjukkan. Ada. Tunjukkan, Contohnya, tunjukkan. keberadaan Contohnya apa? Yesus bisa kita lihat dari sejarah. Ya sejarah mana? Apakah? Coba sejarah mana? Sejarah Ya, mana saya- ini, woi? Sejarahnya bukunya apa? Penulis sejarahnya siapa? Coba tunjukkan. Ya, penulisnya. Keren ini, mantap ini, ya. Ya, Ya, sebentar. mantap ini. Nanti giliran Anda menunjukkan di mana keberadaan Isa ya. Oke? Nabi Isa keberadaannya di langit kedua sepertinya, dan saya tidak bisa data untuk menunjukkan itu karena saya Ini Anda menuntut sesuatu data, tapi Anda sendiri nggak bisa menunjukkan data sebenarnya. Sejak kapan? Aneh, Coba Anda, tunjukkan aneh. data kalau Tuhanmu duduk di singgasananya. Bisa tunjukkan data ke saya? Bisa tunjukkan data kalau Tuhanmu duduk di singgasananya, bisa nggak? Bisa nggak kamu tunjukkan data kalau Tuhanmu lagi ngapain sekarang? Ayo tunjukkan datanya, video call dah. Kalau nggak video call, kalau minimal foto gitu. aja, foto satu Foto foto, aja. itu satu. Ya. Oke, Kalau saya punya akan berubah jadi penghujat Kristen ya, kalau Anda bisa tunjukkan minta foto Tuhan Anda. lagi disuruh. Fotonya aja deh, foto bener, foto. Aduh. Ketika Anda meminta Kalau kepada penghujat, Jerry, kamu nggak tahu penghujat. apa-apa dulu. Jerry, kalau kamu tidak tahu diskusi saya dengan si kebenaran si kampret ini, jangan kamu bilang saya menghujat. Dia meminta kepada saya data di mana keberadaan Nabi Isa. Kalau minta foto loh. Bukan Palopo, tapi saya Apanya? minta karena si kawan Anda yang Kristen ini meminta data keberadaan Nabi Isa. Itu kan koplak. Data itu apa yang tertulis yang mampu dituliskan. Ini nih kayak gini nih kalau diskusi sama orang Kristen lama-lama kita jadi downgrade. Saya minta data pernyataan bahwa penulis kitab Samuel itu adalah Samuel, penulis kitab Tawarik adalah Ezra. Itu harus ada data. Kenapa? Kalau nggak dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Kalau nggak tidak ditunjukkan data, artinya dia sok tahu. Saya tunjukkan data dari hadis. Penulis ke Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Si kampret ini minta ke saya. Tolong tunjukkan di mana keberadaan Nabi Isa sekarang. Sekalian aja kau minta tunjuk kepada aku di mana Jangan keberadaan emosi Allah deh, sekarang. Bentar dulu. mengikat oleh Diam emosi. Jerry, saya harus emosi kepada Anda. Anda baru masuk tiba-tiba nggak tahu substansi diskusi lalu mengatakan orang penghujat. Tapi Ini kan kalau dia framing emosi fitnah. makin cantik. Nah, lalu kemudian saya tanya sama si kebenaran. Oke, kamu minta sama saya keberadaan Nabi Isa. Tunjukkan foto keberadaan Yesusmu. Bisa nggak? Ini namanya koplak. Foto lagi. Ini diskusi Masa debat minta kusir. foto sih? Ih. Tanya sama temenmu itu yang Kristen itu yang mengatakan minta data keberadaan Nabi Isa, kan goblok Kan namanya tidak itu. salah kalau dia minta. Ya udah kalau Dalam gitu saya juga tidak salah minta data keberadaan Tuhanmu. Di mana Tuhanmu? Fotonya ada nggak kalau dia lagi duduk sekarang? Iya, dia bilang kok berapa kali dia datang dari surga gitu loh. Mana Kan mana banyak mana dia. coba. Iblis juga turun dari surga. Apakah setiap yang datang dari surga adalah Tuhan? Iya. Aduh. Kalian kalau diskusi ya, tolong jangan memperlihatkan kebotolan kalian. Lelah kami lihat Ya, kalian nanti dengan kebotolan kapan-kapan kalian. Saya mau diskusi dengan Mbak Uniri pas saya mau bawa data deh. Nggak mau saya Sama saya, kalau tidak bawa data mending nggak usah ngomong. Ngapain Siap. saya menghadapi kalian yang nggak bawa data? Siap. Makin cantik kalau marah-marah ternyata Uniri Pak. Pak Jerry, di sini kita sudah dewasa Pak Jerry ya, bukan anak Iya, kecil lagi. Dan kita tahu. ditonton oleh 1,0K orang. Betul. Yang nonton, Pak, kalau Anda kumpulkan orang di lapangan 1000 itu banyak loh. Di situ ada Iya, anak kecil, ada orang yang tidak terpelajar, ada orang terpelajar, ada Makanya dosen, saya ada bilang, kapolda. kan. Bisa jadi ada anggota dewan di sini yang nonton kita loh. Iya. Dan Anda, kalian umat Kristen mempertontonkan, diam dulu Pak, ya. 1,1 orang yang menonton di sini adalah orang-orang rakyat Indonesia kita yang berbagai macam ya kognitif mereka, daya tangkap mereka, ilmu mereka itu beragam. Ada di sini yang nonton jangan-jangan dosen, ada yang nonton di sini jangan-jangan mahasiswi dan mahasiswa. Tanggung jawab kita berbicara itu bukan dari kognitif sendiri karena kita belum tentu benar, itu namanya subjektif. Kita tunjukkan data. Kalau mau adu data nanti kita adu data. Kita Ya, perbandingkan antara koran dengan Bible baru cocok. Siap.
Nanti saya bawa data deh, nggak mau lagi Bahkan saya naik motor. jurnal ilmiah pun lebih tinggi daripada Bible karena Bible itu penulisnya tidak jelas. Oke, saya tunjukkan datanya dari eksternal. Iya. Tapi kan tidak bisa dibatalkan bahwa Bible itu kitab suci. Loh, Nggak bisa dibatalkan. itu kata Anda, silahkan. Itu urusan kalian. Kalian tidak mau membatalkan, itu nggak ada urusan dengan kami. Bukan, tidak Saya bisa bicara di sini bukan dibatalkan. tidak bisa dan atau tidak bisa atau bisa. Saya bicara di sini perkara benar atau salah. Loh, Benarkah, Nanti saya salahkah? batalkan. Itu yang saya bicarakan. Oh, ini Perkara Rifa baik dan benar. buruk itu subjektif. benar Ibu Rifa mah, benar. Ih, saya nanti mau bawa data. Bukan Kak. masalah saya benar atau tidak. Kalian di sini punya tanggung jawab sebagai umat Kristen. Kalian sedang membuktikan bahwa kalian adalah orang yang tidak belajar. Ciri-ciri orang tidak belajar, tidak mampu menunjukkan sumber pembelajarannya. Saya bisa buktikan saya belajar. Minimal saya membaca hadis. Hadis ini salah satu sumber internal Islam. Nah, agama-agama itu data-datanya bisa ditarik dari internet. Ya, karena apa? Kalau kita minta eksternal untuk mengakui agama itu mustahil. Tapi kalau kita bicara tentang tokoh peradaban, bahkan Adam itu hanya ada dalam kitab suci. Tidak ada sejarah yang mampu membuktikan Adam itu ada, karena dia tidak tercover dari sejarah. Sejarah itu adalah salah satu cabang ilmu di mana manusia menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjelaskan apa yang pernah terjadi. Bahkan ilmu arkeolog pun, silakan Anda cross check, Anda boleh lihat di jurnal ilmiah definisi etimologi dan terminologinya arkeologi itu apa. Arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari jejak-jejak peninggalan orang-orang terdahulu, dan Boleh itu pun nggak saya tidak bertanya, absolut. Sebentar. Galak. Ya, arkeologi saja adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sisa-sisa peninggalan dengan uji laboratorium, dianalisis oleh kognitif manusia, oleh kemampuan manusia yang terbatas ini. Itu pun berdasarkan penafsiran. Tidak pernah yang namanya absolut. Karena kalau absolut itu kita punya teleportasi, kita berteleportasi dulu pergi pindah alam. Kita punya pintu kemana saja dulu kita foto. Itu pun zaman sekarang, jangankan tafsiran, foto saja bisa dusta karena bisa diedit. Ya, betul. Paham ya? Dengar dulu nih, dengar. Foto saja sekarang ini di era 2024, tahun 2024, foto saja Bisa yang diedit. bisa dulu dikatakan akurat bisa diedit, apalagi Ya. ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Anda Ya. tahu, semakin berkembang zaman akan semakin ditemukan metode-metode baru. Nah, pertanyaan saya, metode ilmiah hadis, adakah salah satu ulama, ilmuwan, scholar yang membantah keilmiahannya? Tunjuk kepada saya. Baru kalian bisa untuk membantah hadis ini adalah literasi yang valid. Saya mau bertanya satu saja kepada Uni Rifa. Boleh tidak? Anda kalau cuma bertanya 1001 pertanyaan nggak apa-apa, tapi kalau menjelaskan sama saya Satu pakai aja, data. satu, Kalau nggak diam. Nggak mau. Tugas saya kalian banyak memang banyak. bertanya seharusnya. Oke, satu aja. Buktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya, bukti Tuhan itu ada adalah keberadaan saya dan keberadaan Anda. Karena kita Tidak bermula. bisa. Nggak Yaudah, bisa, Anda saya minta bukti apa? percaya. Yaudah, oke kalau gitu gini. Bukti. Saya Tadi ingin bilang bukti ada foto. Ya udah bukti. Saya sudah buktikan. Anda tidak terima. Sekarang saya mau tanya, bukti apa ya? Tuhan ada di mana? Iya, Anda maunya bukti seperti apa? Konkret. Ya, konkretnya seperti apa? Coba jelaskan lebih spesifik. Maunya seperti apa? Buktinya apakah kalau dibilang bukti itu gimana ya? Iya, saya tanya sama Anda, kan saya sudah buktikan Anda tidak terima. Sekarang saya tanya sama Anda maunya dibuktikan seperti apa? Bukti Anda dari saja bertanya, bingung. dulu kan saya Bingung mau dengan minta- pertanyaan Anda. Bukan, saya mau minta Uni Loh. ini mau buktikan. Iya, kan saya sudah buktikan Anda kan tidak terima. Gini loh, Anda kan menuntut, saya sudah kasih, Anda tidak terima. Ya udah Iya. kalau gitu saya Gimana tanya, Anda maunya seperti apa? Perlihatkan saya di mana buktinya. Oke, gitu perlihatkan. loh. Oke, Ya. kalau Anda bertanya kepada saya, tolong perlihatkan Tuhan. Jangankan agama saya, seluruh agama di dunia tidak pernah ada yang memperlihatkan Tuhannya. Tunjukkan kepada saya, Tuhan mana yang pernah dilihatkan ke Jangan publik. balik ke saya dulu. Saya minta Loh, ke dia, Uni Rifa. tunjukkan bukti kepada saya ada Tuhan yang pernah terlihat. Tunjukkan.
Oke, Kristen ada bukti Tuhan Yesus. Ya tunjukkan buktinya. Terus, Tunjukkan Tuhan bukti kalau Yesus itu pernah ada. Injil ada. Tunjukkan Yesus itu pernah ada. Tolong suruh Yesus ke Komal sekarang. Hei Pak. Dia pernah lahir gitu loh. Aduh, kalau pernah lahir Pak, saya juga pernah lahir. Apakah saya Tuhan? Iya, Kalau tapi Anda kan bilang lahir Anda loh. ingin melihat keberadaan Tuhan saya minta parameter yang sama. Tarik tangan Yesus, suruh paksa naik Komal. Saya mau bicara sama dia sekarang. Sudah ada Injil tertulis loh. Aduh, di Al-Quran saya juga tertulis kalau Allah itu ada. Saya minta konkret Yesus suruh naik Komal. Kalau saya tidak mampu, kenapa Tuhan saya bukan Tuhan yang bisa diperintahkan? Satu, yang kedua Tuhan saya Tuhan yang laisa kamislihi sayun. Tuhan saya itu sama dengan Tuhannya Yesus, tidak terlihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Nggak bisa dibuktikan. Begini, berarti ya. kalau Anda minta Tuhan saya dilihat, Musa alaihissalam ketika meminta untuk melihat Allah sendiri tidak mampu, padahal dia nabi. Dan bahkan Yesus, diam dulu, Anda gini loh Pak, kenapa kalian itu selalu tersesat? Karena kalian tidak mau mendengarkan. Kalian hanya bicara tanpa data, menuntut tanpa mau memberikan parameter kalian itu bisa kalian cukupkan gitu loh. Kalian tidak mampu mengikuti parameter kalian. Nih, Tuhan saya akui. Tuhan saya belum mampu dilihat manusia karena manusia belum mampu. Mata manusia belum mampu melihat. Dan Tuhan saya memberikan sifat. Pak, kalau tidak dilihat, belum tentu tidak bisa dibuktikan. Anda punya akal tidak? Anda punya akal nggak? Oke, ada. Ya, mana akal Anda? Bentuknya seperti apa akal Anda? Ya, enggak kelihatan. Ya berarti Anda tidak punya akal ya? Iya. Iya, nggak punya akal. Loh, mana buktinya kalau Anda punya akal? Coba perlihatkan ke saya. Kalau Tuhan saya tidak bisa dengar. Anda bukan orang anak kecil loh ya. Anda bukan orang bodoh ya. Anda bisa bahasa Indonesia dengan baik. Oke, kita ngobrol. Dengar. Kalau Tuhan saya tidak bisa dilihat manusia, artinya tidak ada, maka akal Anda ada tidak? Tidak, maksudnya jangan dulu. Kalau dengar dulu, ini pakai rasional loh. Buktikan toh. Saya bicara pakai rasionalitas. Membuktikan toh. Oke, kalau saya akui saya tidak bisa membuktikan Allah dengan memperlihatkan Allah, artinya Anda akui Anda tidak punya akal. Kenapa pakai standar ganda? Kenapa kalian ini memalukan dan menjijikkan kelakuan kalian? Punya parameter tidak mampu ikuti parameter sendiri. Inilah kalian, tipikal kalian rata-rata. Kalian minta Allah untuk dilihat. Sebentar, di mute dulu. Saya tidak butuh Anda lagi untuk bicara banyak ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman perhatikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata orang Yahudi zaman dahulu, wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa'akazatkumus sa'iqah. Dan Allah mengatakan kepada kita, orang-orang Yahudi Bani Israel dulu juga sering menuntut keberadaan Allah dengan melihat. Kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihat Tuhanmu. Inilah kesongongan orang Yahudi. Inilah kedurhakaan kaum Israel. Kenapa? Mereka tidak tahu diri. Mereka ingin mengatur Tuhan dengan memaksa Tuhan harus perlihatkan dirinya. Bahkan saking mereka ingin melihat Tuhan, mereka katakan bahwa makhluk terlihat itu yang punya kotoran di dalam perutnya adalah Tuhan. Mereka katakan manusia yang punya kelamin, yang punya kotoran di dalam perutnya adalah Tuhan. Mereka katakan manusia yang lahir dari lubang kencing perempuan dikatakan Tuhan. Kezoliman mereka terhadap diri mereka sendiri menyebabkan mereka menista Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Tapi mereka ingin mengakal-akali Tuhan, ingin memasukkan Tuhan ke dalam akal, sampai mereka menggambarkan Tuhan dengan makhluk berkelamin, berlendir, berdarah, bertulang, berkulit, dan berbulu. Ini pelecehan terhadap Tuhan dalam kognitif umat Islam, dalam literasi Islam. Kenapa? Karena kita tidak percaya Tuhan itu mirip makhluk. Kalau Tuhan itu adalah manusia, maka kita menghilangkan kesucian Tuhan. Karena di dalam perutnya ada tokai. Karena dia memiliki lendir. Dia memiliki lidah yang dilumasi oleh air ludah berbicara. Lidahnya bergetar-getar. Bayangkan, Tuhan membutuhkan lidah, Tuhan membutuhkan selaput otak, Tuhan membutuhkan kelamin, Tuhan membutuhkan darah untuk mentransfer energi, untuk mentransfer protein yang dimakan oleh Tuhan. Tuhan butuh darah ini mengalir di tubuhnya. Bayangkan teman-teman, nista sekali umat Islam kalau mengatakan Tuhan itu adalah makhluk. Kalau mereka mengatakan Tuhan mereka makhluk, silahkan. Tapi kita umat Islam,
Kenapa kita berlindung kepada azab Allah dari kata-kata dusta ini bahwa Tuhan adalah makhluk? Karena Allah adalah Tuhan, bukan makhluk. Dia adalah Khalik. Lalu ketika Jerry sama seperti Bani Israel, sama seperti si Tegar Tengku meminta untuk melihat Tuhan, kesombongan yang hakiki dari selaput matanya yang jangankan melihat Tuhan, andai dia tatap matahari yang sekarang sedang terik, itu matanya bisa rusak. Tiba-tiba orang seperti ini mau melihat Tuhan. Apa kelayakan Anda melihat Tuhan? Ketika saya minta data konkret Tuhan yang pernah lahir, tolong Tuhanmu yang pernah bangkit hari ketiga itu, tolong suruh ke sini. Bisa Anda? Sudah Tolong suruh lewat ke sini, tolong. masanya. Tolong suruh ke sini. Tolong suruh. Saya tidak mau. Saya mau standar. Sudah membuktikan bahwa dia itu ada. Dia datang menjadi manusia, bahwa dia itu Coba membuktikan. bahwa dia itu ada. tunjukkan bukti kalau ada pernyataan Ada Tuhan jadi manusia. Coba. dalilnya di kitab Iya, siapa Injil, yang Matius, bilang? Markus, Yang bilang siapa? Lukas, Yohanes. Iya, yang bilang siapa? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau Tuhan jadi manusia, cepat. Itu Cepat. Ya, makanya Iya, saya bilang ada. tunjukkan satu murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma. Yesus lahir. Iya, Yesus tunjukkan. lahir. Yesus lahir itu saya Ya, tahu. Tuhan Saya minta menjadi data manusia. kalau murid Yesus mengatakan Dia bahwa bisa Tuhan itu menjadi buktikan bahwa manusia. Dia itu ada gitu loh. Dia itu ada. Dia Iya, menjadi tunjukkan manusia. datanya. Itu. Saya minta data loh. Yohanes 1. Pasal Ya, 1. Yohanes 1 tunjukkan. Ya, coba pada bacakan. mulanya. Pada mulanya. Udah, diam akhirnya. dulu, Pak Lopo. Pak Lopo, Nah, kena lagi nih. Aduh, jangan kau lari kepada mulanya dulu, sakit kepala Jer. Bukan. Saya kan mau membuktikan loh, karena ada di dalilnya loh. Nggak bisa kau buktikan, Firman naikkan Tuhan sini. menjadi Ini nih di manusia. layar Bukan lebar kemana nih? karang-karang loh Pak Lopo. Ini kan nyata. Saya kan cerita tentang kebenaran saya, tentang kebenaran kitab suci saya, bahwa dia itu datang menjadi manusia. Mana, buktikan dulu. Itu kitab Yohanes pasal 1, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Itu dibuktikan bahwa pada Tuhan mulanya. itu ada. Mana Bukan di situ itu nama ada, Yesus? dia datang menjadi manusia. Gitu loh. Mana? Nggak ada Dia di situ datang Yesus. sebagai Yesus loh. Dia itu buktikan bahwa itu Tuhan itu ada. Dia bisa buktikan bagaimana dia datang sebagai Yesus. Dia membuktikan. Mana gitu loh, supaya kita bisa lihat gitu loh. Bukan kah sudah lewat, dia sudah naik ke surga. Nanti tunggu lagi yang kedua kali dia datang. Gitu loh. Janji. Bagaimana? Iya benar. Bahwa dia sudah membuktikan Aduh, bahwa Tuhan. tolong teman-teman ya, jangan main-main tembak-tembak dong. Aduh, tolong dibantu tap-tap betul. teman-teman. Bikin Tolong malu kalau dibantu orang tap-tapnya tembak-tembak. ya, tap-tapnya teman-teman dikasih kencang dulu Walaupun nih, saudara-saudara tembakan ini dari yang bawah ini Kristen banyak. berbuat begitu, saya Sabar tidak dulu ya, senang. sabar Oh, dulu. ya. Tolong teman-teman ya, dibantu tap-tap dulu ya, di tap-tap dulu teman-teman. Ini tembakan banyak ini, tembakan banyak. Lanjut, aduh. Sudah cukup ya teman-teman ya. Saya tidak mau menurunkan kualitas kita sebagai umat Islam ya. Teman-teman bisa menilai sendirilah bagaimana diskusi ini berjalan. Saya selalu saja tidak pernah ya, bukan mungkin tidak pernah umat Kristiani ini mengikuti standarnya sendiri gitu. Dia minta Tuhan secara konkret. Kita minta Tuhannya secara konkret mana? Bahkan Tuhannya yang diakui secara konkret pernah hadir itu pun dia tidak bisa tunjukkan pernah konkret dan pernah ada. Kenapa? Karena kita bisa mengkritisi kitab sucinya. Kalau kita mau menguji kekonkretan Yesus, kita uji dari kitab sucinya. Ya. Jadi mohon maaf Pak Jerry ya, saya lagi-lagi tidak mau downgrade. Sudah cukup Ya, saya pikir nggak apa-apa. untuk konten ya, untuk Ya, konten dikontenkan ya. Ini cukup dikontenkan untuk pengetahuan kita bahwa inilah kualitas mereka ketika diskusi dengan kita gitu ya. Karena saya juga harus Maaf menjaga ya, akun Uni. saya, mohon maaf. Maaf, Mbak Uni, maaf kalau saya ada Enggak salah. masalah Pak Jerry, kita sudah tahu kok kualitas kalian udah, nggak apa-apa. Oke, kita sapa dulu Bung Harli. Bung Harli, selamat siang. Muslim Kristen, Pak. Halo Pak Harli. Halo Pak Harli, monitor. Aduh. Jadi begitulah Jer, sama ketika waktu zaman itu kan orang minta lihat mana Tuhan, nggak ada. Akhirnya mereka membuat Tuhan. Nah sama sekarang ini, saya minta mana Tuhan? Itu sudah ada dalilnya. Enggak, saya nggak minta dulu, enggak. Sekarang gitu loh. Sekarang ada saya minta. pernah dia tuh
2000 tahun lalu dia Enggak, saya menampakkan nggak bicara diri 2000 tahun untuk lalu. manusia gitu loh. Ya, orang 2000 tahun lalu juga bertanya begitu. Mana Tuhan? Akhirnya nggak bisa buat Tuhan kan, dibikinlah patung-patung jadi Tuhan kan gitu. Nah sekarang Itu saya lain minta cerita, juga, itu lain mana Tuhan? cerita. Itu sudah disalib kan, dia sudah naik ke surga. Nanti dia tinggal tunggu datang kedua kali gitu Nggak loh. nunggu datang. Ngapa kita nunggu datang? Begitulah Dinda ya, siapa Jerry ya. Jadi itu pertanyaan itu sama dengan orang-orang penyembah-penyembah berhala zaman itu. Ketika sudah tidak bisa membuktikan Tuhan, maka dia akan membuat Tuhan. Gitu. Nah sama, Kristen seperti itu juga. Ya, saya tidak bikin berhala loh. Saya tidak bikin patung-patung loh. Jangan bilang sama-sama. Saya tidak bikin patung loh. Ya sama aja lah supaya Tuhan bisa kelihatan. Itu makanya Uniripa tadi tunjukin mana Tuhan, nggak ada cerita doang. Itu ada di Matius. Itu tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia datang sebagai manusia. Nggak nanya tertulis. Ya udah. Dulu makin Lanjut dulu. Lanjut, saya duduk manis. Ya. Ditarik lagi, Pak Ji, tamu dibawa berat kayaknya Komal ini berat. Banyak permintaan Pak Ji. ya buat teman-teman di bawah, buat 1100 viewers di bawah ya tolong dibantu tap-tap layar dong nih. Goyang terus Senem ini, aduh parah. Banyak tentara Romawi di bawah. Awan Kristen atau apa ini? Oke, makasih orang-orang baik ya, makasih. Silakan, teman Kristen ya. Jadi topik kali ini Oke, Awan, disapa dulu Pak Ji. Ya, selamat siang, selamat bergabung Pak Wan. Dari Kristen apa? Islam apa dari Kristen karismatik atau dan lain? Abi Islam, Pak. Oh, Islam ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin, Bang? Kamu gini itu ah. Lagi Ada di yang mau mana nih? disampaikan? Gitu aja. Sok. Linggi di Marana, di Baranten, Pak. Oh ya. Naon tuh Kang? Silakan. Apa yang mau Pak. disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Sampainya gimana, Pak? Apa yang mau disampaikan setelah menyimak tadi, saudaraku? Kejap, Pak. Ya, dicari lagi, Pak Ji, di bawah, teman-teman. Iya, Bang. Oke, dibantu di tap-tap dulu, teman-teman ya, di tap-tap ini ngelek-ngelek ini. Uni kena tadi lagi kah? Kena tembak kau nih tadi? Ya, Jerry, silakan Jerry. Tanya lagi boleh? Boleh, tanya aja lah. Kan mendingan kau yang bertanya lah daripada ditanya nggak jelas. Bertanya aja Iya, lah tentang Islam. Iya. Tentang yang ada dulu tadi. Satu Niripa marah-marah gitu bertanya. Silakan Jer. Ya, seperti saya mau bertanya Pak Lopo, ini yang kurang jelas saya tanya Pak Lopo, saya bilang kalau Pak Lopo sudah banyak selama hidupnya berbuat dosa masih bisa ke masuk surga? Ya pasti orang Muslim itu setelah selesai pasti masuk surga, Jerry. Jadi dia Ya hidup penuh Allah. dengan dosa segala, tetap masuk surga. Umpama Ya Pak Lopo, iyalah. umpama Pak Lopo seumur hidupnya, Pak Lopo ini kita bertanya bahasa saya bahasa awam.
Pak Lopo ini banyak sekali dosanya, tidak pernah berbuat baik. Nanti masuk surga juga. Tidak ada manusia Jerry yang tidak pernah berbuat baik. Pasti ada salah satu. Walaupun sejahat-jahatnya manusia itu pasti ada perbuatan baik. Sama juga orang sebaik-baiknya manusia pasti pernah hilaf. Itu kan sudah saya jelaskan kamu. Tapi maksudnya saya bertanya begini, Pak Lopo, bahwa ini awam yang bertanya bahwa Pak Lopo banyak sekali dosanya. 1% Kenapa kau yang tahu saya banyak dosa? Yang tahu saya berdosa itu cuma Allah. Tunggu dulu. Terima kasih, baik, syukran, masya Allah. Jadi gini, mungkin itu bisa dijelaskan ya. Makasih, baik. Nanti Mbak Rifa ya, memang di dalam pemahaman Islam agak berbeda dengan teman kita di Kristen. Kalau di Kristen masuk neraka terus, ya kan? Kalau di Islam enggak, gitu loh. Karena sejahat-jahatnya manusia pasti ada perbuatan baik. Sebaik-baiknya manusia pasti ada perbuatan jahatnya. Itu sudah kodrat. Nah, di dalam Islam upah dosa adalah neraka, upah kebaikan adalah surga, bukan upah dosa adalah maut. Enggak. Makanya Begitu. begini. Boleh nggak saya bertanya di Uni Ripa? Silakan. Begini, begini Mbak. Ini tuh Pak Lopo nih, ini kan bahasa awam nih. Pak Lopo nih 99% dosanya nih. Kesalahannya 90%. Bapak bisa nggak memperlihatkan ke saya bentuk dosa 99% itu? Tunggu dulu. Ini kan kita ini. Pak, maaf Pak, saya nggak mau melayani orang dengan asumsinya yang parah kayak Bapak loh. Bapak itu bukan Tuhan. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak ternilai oleh manusia, Pak. Tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat besar kecilnya. Tiba-tiba Bapak mengukur dosa seseorang. Hebat sekali Bapak ini. Ini kan kita berandai kata. Kalau mau berandai-andai sama yang lain ya, jangan sama saya. Maaf Pak. Ya udah stop. Saya enggak dengan Mbak Uni lagi deh. Jadi ke Pak Lopo aja. Bang Pak Lopo dosanya banyak. Terus nanti masuk surga. Masuklah setelah kita membayar upah dosa itu. Itu endingnya. Jadi Allah itu memberikan upah kepada setiap perbuatan. Perbuatan jahat ada sanksinya. Perbuatan baik ada sanksinya. Kan begitu. Ibarat kita meletakkan pakaian itu ke dalam lemari harus yang bersih. Tidak mungkinlah pakaian kotor kita masukkan ke dalam lemari. Seperti itu, saudaraku. Oke, lanjut. Kenapa kau takut sekali masuk neraka, Jerry? Kenapa? Saya tanya kau. Siapa yang mau masuk neraka? Gila. Orang cerita-cerita saja bagaimana itu neraka, ini sudah tahu bagaimana kau masuk. Enggak, makanya di dalam Islam itu kan dosa yang semua dosa bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat. Satu aja dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menduakan Allah. Musyrik syirik itu. Nah, ketika kita sudah merasa ini, aduh banyak kali dosaku ini kan, oke lah kita merasa berbuat salah kan, kita bisa ukur kan, oh ketika saya hujat Jerry, ya Bapak adalah satu boncengan motor, kalau dia Jerry tersinggung ya, Jer maafin Jer ya, berarti kan dosa saya gak ringan lagi dikit kan, Nah contoh saya bertobat kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku selama ini ya kan, manusia adalah tempat hilaf ya, manusia adalah kodratnya sebagai yang tempat bersalah. Ya Allah kan maha pengasih dan maha pengampun. Nah makanya di dalam Islam perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu dan manusia gitu loh. Nah di akhirat nanti ada dua penyelamat. Udah dua penyelamat di dalam Islam ya. Penyelamat kita itu adalah amal perbuatan baik kita dan kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Itu. Begini. Kan tadi bilang kalau bertobat. Nah kalau tidak sempat bertobat, nah mati mi orang. Ya Allah ya Rabbi. Ya saya tanya kan banyak dosanya Pak Lopo. Terus tidak sempat bertobat. Jangan dulu. Belum sempat sudah di dalam bertobat, Islam. Di dalam Islam ketika Anda sudah mengucap
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah kunci. Iya kan? Sudah kunci itu. Nah, ketika nanti kau berbuat jahat, nanti konsekuensinya kau akan terima. Makanya saya bilang tadi, tidak semuanya manusia itu selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Pasti ada. Nah, itu akan diupah juga nanti. Sama dengan orang baik, tidak selamanya orang baik tidak pernah berbuat salah. Nah, itu akan disanksi. Tapi kan nanti ditimbang barang itu kan. Oh, Jerry ini cuman umpamanya kita ini aja kan. Perbuatan baik Jerry 10, perbuatan tidak baik Jerry 9, kan melolos 1, masuk surga. Begitupun sebaliknya, perbuatan baik Jerry cuma 9, perbuatan buruk Jerry 1, ya 1 ini ya kau terima dulu lah hukumannya. Setelah itu masuklah kau, ambil upahmu tadi yang 9. Begitu di Islam, sangat realistis. Apalagi? Lanjut dulu. Bang Palopo, assalamualaikum Bang Palopo. Banyak rekan yang dari Oten tuh minta naik, tolong saya diturunkan aja Bang Palopo. Oke, siap abangku. Terima kasih sudah mampir. Kita naikkan dulu ya teman-teman Kristen ke akhir ya. Oke, makasih. Oke. Assalamualaikum. Jadi kita berpikir yang realis lah. Islam itu begitu, Jer. Kalau kalian kan begini, sepanjang hidupnya dia berbuat baik, tiba-tiba di penghujung dia berbuat jahat. 45 tahun dia baik, setelah 5 tahun ataupun 1 tahun itu karena keadaan atau bagaimana namanya, manusia kan gelombang, ya kan? Kadang naik, kadang turun. Nah, di penghujung Kalau akhir po hidupnya, Abigail minta naik tuh. Abigail nggak jelas tuh, Uni. Nggak jelas dia tuh. Jangan Uni, nggak usah. Ya, saya sambung ya. Di penghujung akhir hayatnya, seumpama setahun dia berbuat jahat. Nah, di kalian itu masuk neraka kekal. Terus bagaimana dengan perbuatan baiknya itu yang 45 tahun itu? Nggak dihitung. Di mana keadilan Tuhan? Seperti itu. Cuman itu kan wallahu alam bisawab. Kita tidak perlu bertanya kenapa begini. Ya, itu Islam nggak boleh begitu. Kalau sudah ketetapannya sebegitu ya begitu. Nggak boleh. Bisa nggak begini? Kenapa begitu? Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh bertanya tentang Allah. Allah itu tempat kita meminta, tempat kita mengharap. Makanya Allah itu minta aja sama gue. Kamu nggak usah nanya. Ketika kita bertanya tentang Allah, maka disitulah timbul keraguan tentang Allah itu. Begitu saudaraku. Silakan. Ada kebenaran itu Sudah kebengkokan dia. Sisa kau aja nih belum benar-benar. Iya. Coba kamu lihat. Contoh kan, selama hidupmu ini tuh baik banget ya kan. 45 tahun, 50 tahun lah kamu baik. Di penghujungnya kayak sesuatu, kayak FS kemarin kan, tak langsung tembak orang 4 mati. Nah, itu kemana itu? Masuk neraka kalau di kalian. Saya Kalau di Islam enggak. Nggak ada bisa lihat perbuatannya yang baik. Dosa aku saya lihat yang banyak. Jangan, kita tidak boleh mengukur dosa, Jer. Dan perbuatan baik dalam Islam itu tidak boleh begitu. Kita hanya berbuat yang mengetahui kita itu baik atau buruk, dosa atau tidak bukan dosa, itu hanya Allah. Tidak bisa. Itu sama aja kita mendahului kehendak Allah gitu, nggak boleh. Makanya sangat miris ketika teman-teman Kristen berdosa. Emangnya lu Tuhan? Belum tentu orang yang berbuat begitu ikhlas hatinya gimana? Kita mana tahu. Hari ini saya berdosa berbuat baik, tiba-tiba datang orang kasih saya, Pak Lopo 1M nih, lu murtad aja. Oleng barang itu kan? Iya juga sih ya. Bahaya itu. Nggak bisa begitu. Jadi tidak ada yang bisa menjamin diri kita akan tetap di jalan yang lurus. Makanya setiap saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu tuh selalu setiap saat. Kalau kalian kan enggak, udah pasti masuk surga. Pas ditanya apakah Kristen pasti masuk surga? Jadi begini, jadi bagaimana? Kan gitu, ya. Begitu. Silakan Uni, mungkin mau dijelaskan sedikit tentang yang tadi. Silakan Uni. Ya, jadi songong sekali ya, nggak tahu diri kali kalau ada orang. Saya pakai kata-kata yang nggak cukup menampar ya, supaya ini lebih menyadarkan banyak orang.
Songong sekali orang yang masih hidup di dunia, kakinya masih menapak di bumi, makannya masih nasi, bahkan makannya ada yang dedak juga ya. Mohon maaf nih, yang masih punya hawa nafsu tiba-tiba mengklaim dirinya sudah pasti auto surga. Gak tahu diri kali rasanya. Kenapa saya katakan begitu? Kaki masih mijak di tanah. Mohon maaf. Jadi umat Islam itu tidak seperti itu. Kenapa tidak ada satupun umat Islam yang mengklaim dirinya pasti masuk surga? Karena sifat songong dan tidak tahu diri itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa kami selalu mengatakan insya Allah? Karena Islam yang menjamin surganya adalah Allah. Iblis juga bisa kok menggunakan, bahkan dia pernah mengatakan kepada Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku bisa berikan kepadamu, asal kau sembah aku. Jadi iblis juga bisa mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kami pasti masuk surga, ini adalah orang yang betul-betul dusta. Karena jangankan masuk surga, lu besok mau makan, mau hidup aja lu gak bisa pastiin. Tiba-tiba lu bisa memastikan sesuatu yang terjadi nanti setelah lu mati gitu. Makanya dalam Islam itu, sifat tawadu itu adalah sifat akhlak mulia. Apa sifat tawadu? Tawadu itu artinya sadar diri, tahu diuntung. Sadar diri lu. Masih mijak di tanah, sok-sokan mau bicara tentang surga. Di Islam itu, semua orang-orang beriman di-trigger untuk memperbaiki diri setiap hari. Kalau orang sudah merasa masuk surga, itu akan menghilangkan motivasi untuk memperbaiki diri. Itu secara psikologis. Karena yang namanya motivasi dan motif diam dulu. Saya belum selesai. Nanti kalau saya sudah selesai baru Anda bicara. Yang namanya motif dan motivasi itu ada di dalam intern kita. Motivasi bisa kita bagikan, motif ada di diri kita. Ketika seseorang bicara bahwa gue pasti masuk surga, bisa nggak kau buktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, ya sudah kau diam saja. Jangankan besok kau buktikan dirimu masuk surga. Bisa kau buktikan kalau kau besok itu betul-betul hidup? Bisa kau buktikan nggak sekarang? Nah, ini kenapa umat Islam itu tidak pernah mengklaim dirinya pasti masuk surga. Kenapa? Dalam ranah psikologis, dalam sudut pandang para ilmuwan yang mengkaji psikologi perkembangan, anak kecil itu diberikan motivasi, diberikan trigger. Salah satu motivasi adanya reward atau penghargaan. Akan adanya ancaman dan kemarahan. Perhatikan zaman sekarang, tahun-tahun sekarang, di mana guru tidak boleh lagi memarahi anak murid. Lihat akhlak para murid sekarang, betapa kurang ajarnya kepada guru. Karena sudah tidak lagi diberikan ancaman, kalau kamu begini nanti begini ya. Jadi mereka sudah tidak peduli lagi, di sekolah mereka bebas mau pegang handphone. Karena tidak mau mengikuti aturan lagi. Ini manusia. Lalu tiba-tiba ada manusia yang mengatakan kita pasti masuk surga. Kalau seandainya kamu sudah pasti masuk surga, ngapain lagi kamu hidup di dunia ini? Itu logika sederhana. Jangan banyak bacot. Oh, saya tunggu waktunya aja. Bullshit. Surga dengan dunia itu tidak ada banding, tidak setara bandingannya. Surga itu tempat terindah mestinya, kecuali surga kalian tempat yang membosankan. Wajar kalian tidak mau mati. Ya, karena kalian sudah tahu bahwa surga kalian itu tempatnya membosankan. Jadi kalian puas-puaskan dulu di dunia ini. Karena setelah kalian mati, kalian masuk surga yang sangat membosankan. Kalau kami umat Islam sudah dipastikan masuk surga, saya dulu lebih baik mati loh. Saya lebih baik mati loh. Ngapain saya di dunia ini? Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya pasti masuk surga, saya pastikan itu dusta. Kecuali dia nabi. Karena kalau nabi itu dia mendapatkan informasi dari Tuhan. Kecuali kalian nabi. Kalau kalian betul-betul bisa memastikan diri kalian masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an. Coba kalian minta mati. Kalau betul surga itu untuk kalian. Al-Qur'an katakan begitu. 1400 tahun lalu Allah saya sudah men-challenge kalian yang sok-sokan ngaku paling masuk surga ini ya. Al-Qur'an saya sudah katakan. Bala, tidak kata Allah. Allah katakan tidak kata Allah. Ya, karena Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kalian nih. Saya kasih datanya ya.
Dari mana saya tahu? Dari Al-Quran. Nih, saya akan bacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Ini Al-Quran, pemberitahuan spiritual saya ya, dari Tuhan saya. Dari Tuhan saya kepada Nabi saya itu tidak ilmiah, karena tidak bisa masuk konteks ilmu. Saya tidak punya metode. Tapi dari Nabi saya ke saya itu ilmiah. Saya bisa tunjukkan nanti keilmiahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan orang-orang seperti Jerry ini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-sekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan kalian, kata Allah saya. Itu hanya cita-cita dan angan-angan kalian. Kalian itu kosong, kata Allah. Kalian tidak ada apa-apanya. Kata Allah saya kepada saya, Kul, saya diperintahkan berkata kepada kamu Pak Jerry yang sok-sokan mengaku masuk surga. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah saya kepada saya, nih, ngomong aja sama Oten, ngomong aja sama orang Yahudi nih, ya. Saya disuruh bicara kepada kalian. Apa yang disuruh Allah saya perintahkan untuk bicara? Kalimat sederhana, ya, yang tak mampu kalian tunjukkan. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Nih kata Allah saya. Jadi saya tidak perlu banyak cerita. Allah saya ajarkan saya menanggapi orang seperti kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan Pak Jerry, tunjukkan ke bukti-bukti kalau Anda pasti masuk surga. Biar saya ikut kepada Anda. Tunggu dulu, tadi Pak Lopo lo bilang bahwa Astaga, saya kan sudah bilang dia sudah Jerry. pasti masuk surga. Jadi tadi tidak bilang gitu loh. Tadi nggak ngomong gitu, sudah pasti Pak Lopo masuk surga. Insya Allah Dalam Al-Quran, masuk surga, dalam Al-Quran Jerry. yang memastikan Kalau surga. apa Iya, saya jawab. Yang mengatakan bahwa orang pasti masuk surga itu adalah Allah saya melalui perantara Nabi saya. Apa kata Rasulullah SAW? Umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Terserah Bang Palopo, dia memilih untuk ikut Rasulullah atau tidak. Maka pilihan di tangan dia. Besok dia jangan-jangan pilih ikut Anda karena dibayar 25 juta. Saya tidak pernah bisa menjamin itu. Astaga, Pak Lopo. Na'udzubillah min zalik, siapa yang bisa menyangka Bang Palopo tiba-tiba didatangi sama pendeta, dibelikan pajero dan rumah, tiba-tiba dia Asik. besok memilih. Siapa yang bisa pastikan itu? Maka surga itu adalah pilihan. Makanya Rasulullah saya katakan, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Apakah Bang Palopo mau masuk surga? Ikuti Rasulullah, sesimpel itu. Itu kami, Pak Berarti Jerry. Pak Lopo sudah pasti. Allah pastikan Pak Palopo masuk surga kalau dia mengikuti kriteria. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah saya. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Jadi Pak Palopo harus ikuti syarat. Saya harus ikuti syarat. Haji Yesus harus ikuti syarat. Semua umat Islam harus ikuti syarat. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Clear? Gitu kami. Ya, Tanpa jadi kami amal nggak saleh. boleh sok-sokan. Iya, tanpa amal soleh berarti tidak bisa masuk surga. Itu namanya munafik. Beriman tapi tidak melaksanakan amalan soleh. Iya, maksudnya Mengikuti tanpa perintah Tuhan amal itu. soleh. Oh iya jelas. Kalau Anda beriman tidak beramal soleh namanya munafik. Dan orang munafik tempatnya sama seperti orang kafir. Neraka. Yes. Pak Lopo neraka lu. Loh, dari mana Anda tahu kalau Pak Palopo tidak pernah beramal Dia soleh? sombong. Anda sudah Dia pastikan loh, dia pastikan. apa loh, definisi dia sombong? pasti Coba. dia. Apa definisi? No. Dalam Islam apa definisi sombong? Silakan jelaskan. Angku. Jangan pakai parameter Anda. No, Angku. bukan. Itu beda. Apa? Sombong Apa? dalam Al-Quran, sombong dalam hadis, Ya, konteksnya apa itu? adalah orang yang menolak kebenaran seperti Anda dan orang yang merendahkan orang lain seperti Anda. Astaga. Iya. Dalam Islam sombong begitu. Tidak ada keangkuhan kok dari umat Islam yang mengatakan Allah kami pasti menjamin surga. Itu bukan keangkuhan. Itu adalah Pak Lopo apa yang yang kami anggap benar. Kalau Bang Palopo mengikuti kriteria pasti dia masuk surga. Gitu loh. Siap. Lanjut Bang Palopo. Tanya lagi Jer. Apa? Saya tanya Pak Lopo tidak menjawab, percuma. Dilempar lagi ke Sudah Amerika. saya jawab tadi apa yang dengan
yang dijelaskan sama Uni. Ya, Di betul. dalam Al-Quran kami sudah dipastikan yang tadi Betul, dibilang, pastikan. tapi sebagai, dengar dulu, inilah kau tidak pintar. Ya. Tetapi sebagai manusia, siapa yang bisa sangka? Hari ini saya beriman kepada Allah, hari ini saya percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Besok-besok saya tidak bisa tahu. Iya kan? Saya nggak tahu loh. Hari ini oke lah saya bersaksi tentang itu. Tapi besok siapa yang tahu? Perut saya masih di depan barang ini kan. Kaki saya masih berpijak. Terus datang. Maksudnya apa? Maksudnya apa ngomong gini nih? Maksudnya apa ngomong gini? Artinya tidak ada kepastian bagi setiap manusia. Gitu loh artinya itu. Karena kita Tidak ada kepastian tidak kalau ada mau masuk surga. kepastian bagi manusia. Semua manusia, jadi bukan bagi saya aja. Makanya Uni tanya, kalau kau masuk pasti sudah masuk neraka, surga, ngapain kau nggak mati aja? Kan gitu. Tidak, jangan begitu. Kalau mau minta mati lain lagi. Tetapi kepercayaan kita di dalam Yesus kita sudah ditebus. Jadi kita tidak mengalami maut lagi. Gitu. Tidak dikuasai oleh maut artinya. Maksudnya apa itu? Tidak dikuasai oleh maut. Aduh takut sih kalau ngomong denganmu. Ini Ripa. Gini Salah, Pak, kalau Anda itu benar, Anda tidak perlu insecure. Kalau Anda bilang kalau menjadi orang Kristen itu tidak kena maut, maksudnya apa? Coba jelaskan Pak. Bukan, maksudnya ini maut tidak menguasai kita lagi. Ya maksudnya mati tidak menguasai kalian. Maksudnya kalau sudah jadi Kristen nggak mati gitu. Mati, tetapi Terus? tidak dikuasai selama-lamanya oleh maut. Karena kan Maksudnya apa? Ujung kematian itu kan adalah maut yang kita hadapi. Iya, maksudnya apa? Ya, tetapi- Maut dalam makna apa? Maut dalam kematian itu loh. Ya kematian itu kan dalam Kristen ada dua, kematian jasmani dan rohani. Yang mana? Iya, maut. Maut yang mana? Ya maut yang mana? Yang kita mati itu kan kita lalui maut. Tetapi kita tidak dipegang oleh maut, tidak terikat oleh maut. Kita sudah terbebas dari maut. Jadi maut tidak menguasai. Saya tidak Jadi paham maut- ini penjelasan Anda Tunggu ini dulu, Pak. Pak, makanya yang saya tidak nggak ngerti. Coba paham, jelaskan tapi lagi lah. paksa Mungkin juga sama Bang supaya- Jibril mungkin. Silakan Bang Jibril. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Intermezzo sebentar boleh nggak? Nggak, saya Silakan lagi, silakan. mau ngobrol sama Bang Jerry. Bang Jerry? Waalaikumsalam. Ada kebenaran juga itu Bang Jibril. Oh siap, dia sih ya. Bang Jerry, ini ada foto-foto keren nih Bang. Kalau Abang bisa lihat, keren ya. Ini siapa yang buat Bang? Ini dari Google aja saya dapat. Karangannya Jadi- yang buat? Dari Google aja, dari Google. Anda ada ditulis di situ pembuatnya. Tadi sih ada, nanti saya bisa tunjukin source-nya. Tapi pertanyaan saya satu Bang, dari semua foto-foto ini nih. Iya. Nih dari ini deh yang paling lengkap nih. Iya. Tuhannya orang Yahudi di mana di sini Bang? Tuhan? Orang? Tuhannya Yahudi. Nggak ada di situ Bang. Oh nggak ada ya. Iya. Kalau di sini Nggak ada Bang. nggak ada ya. Oh. Ini dewa Hindu, ada Buddha, ada Hindu, ada. Ini Iya. ini pagan semua nih. Kok abang Iya. bangga sih ada di sini Bang? Hah? Tuhannya. Abang Bukan. kan tadi bangga nih udah ada Saya turun. tidak mengatakan, makanya saya tidak Bisa mengatakan digambarkan. kalau saya punya Tuhan ada di situ gitu loh. Oh. Ini kan gambaran. Kalau cerita gambaran ya. Tuhannya Gambaran Ibrahim siapa di sini ini? mana Bang? Gambaran Yesus Kristus. Tapi kalau Jibril bertanya tadi Tuhannya di mana? Ya di surga sekarang. Bukan, maksudnya kan ada gambarannya kan. Abang bangga banget kan. Oh, ada Kalau gambaran. Ada gambaran. Allah saya nggak kelihatan. Ini itu Tuhannya Bang Jerry kelihatan. Iya. Nah, kan sama kan Ini kayak mereka cuma- ini kan? Ini kan cuma ambil gambar-gambar aja Bang. Iya sama mereka Nggak kan. usah Bisa dimasukin di digambarin hati kan? yang kayak begini sebenarnya. Iya sama mereka kan, bisa digambarin gini kan? Iya, nggak ada masalah. Kalau Iya sama digambar- ya sama mereka ya, bisa digambarin gini ya. Ya. Yo, keren Tuhannya bisa digambar. Tapi herannya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu nggak ada di sini, nggak bisa digambarin. Kenapa itu ya? Karena kan pada waktu itu mereka kan belum tahu akan lahir Yesus. Belum terjadi cerita Yesus kan? Belum.
Belum. Belum. Nabi Abraham juga nggak nyembah Yesus kan? Siapanya? Nabi Abraham. Dia memang kalau dibilang dia tidak sembah Yesus kan, ceritanya Yesus kan nanti 2000 tahun setelah Abraham. Belum lahir ya Tuhan ya. Belum jadi manusia. Belum jadi manusia. Halo, selamat Datang siang sebagai para Selamat penyembah siang. batu. Waduh. Apa lagi? Lihat nih, datang-datang penyembah batu ya. Ini saya tunjukin nih. Aduh, karesteng. Bang Palopo, Bang Jangan bilang Palopo. Karisten berarti saya juga kena. Aduh. Itu mampu lah. Itu. Bang Palopo. Bang Itu Palopo. oknum. Ini orang nyembah batu nggak nih? Waduh. Ini nyembah batu nggak ya? Waduh. Ini nyembah batu nggak nih? Kira-kira menurut Pak Palopo, yang saya Google nih apa nih yang nongol begini? Wah, Yudis ini. Tembok ratapan. Yahudi berdoa. Waduh, ini nyembah batu Tembok ya berarti ratapan. ya? Ini nyembah batu nggak nih Bang Jerry? Kalau menurut orang Yahudi saya tanya, dia bilang tidak. Yesus itu agamanya atau keturunan mana itu? Kalau Yesus dulu ceritanya dia sebagai manusia beragama Yahudi dia. Oh, berarti Yesus nyembah batu gitu ya? Apa gimana nih? Saya bingung nih. Ngapain di bait sucinya? Aduh, saya tidak tahu karena itu kisah juga 2000-3000 tahun lalu dan saya juga baru ada sekarang dan saya juga Kristen, jadi saya sudah tidak. Mau saya kasih terlalu- tahu nggak kalau mereka punya bait suci mereka ngapain? Apanya? Kalau mereka Kalau punya saya bait sih suci, enggak perlu lebih kita angkat ini yang lain. edukasi, ini room edukasi perlu. boleh nggak Mungkin Bang begini, Palopo? udah. Pertajam lagi, kita pertajam lagi. Sabar, Ya Jer, udah, sabar, Jer. silakan. Kalau Anda Jer, perlu Jer. ya. Oke. Ya. Mungkin perlu Ya, edukasi. kalau Anda perlu, silakan. Jerry itu orangnya terbuka dia, yang mana perlu dia. Terbuka dia mau belajar. Dia mau belajar. Kenapa? Sabar dulu, Jer. Sabar dulu. Ini kan kita edukasi. Ajaran para nabi itu ada kiblat apa gimana sih, Bang Jibril? Silakan. Oh, ini dia Bang. Jadi kalau kiblatnya kan sekarang ke sini. Menurut mereka, kalau mereka punya bait El yang dihancurkan di tahun 72 Masehi kalau nggak salah. Nah, kalau saya buka Sefaria ini bahasa Hebrew. Artinya library atau perpustakaan. Kalau saya buka kitab Yahudi yang tentang fikih mereka namanya Misnah Sukah, di nomor 5-nya ini ada tulisan original teks mereka. Habis itu saya pengen translate nih. Ini kalau mereka punya bait El, itu mereka disuruh ngapain ya? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Oh, disuruh tawaf rupanya kalau mereka punya bait El. Pada saat keberangkatan mereka di akhir festival, apa yang akan mereka katakan, ini indah bagimu, altar itu indah untukmu. Labaik Allahumma labaik. Rabi Azar berkata bahwa mereka akan berkapat kepada Tuhan dan kepadamu, altar. Waduh, jadi Sabar, Akhi. Tadi di Mazmur berapa itu, Akhi? Maaf. Mazmur 118:25. Tapi kalau yang soal Mazmur tawaf 7 kalinya ini di Nggak Misnah usah, Sukah. nggak usah lu tanya-tanya Mas Pur dulu, nggak ngerti juga kok. Nggak, balik lagi ke tadi, kalau ada yang bilang mau bilang kami penyembah batu, wah berarti bilang kurang lebih Kenapa Yesus. ditanggapi yang tadi, Jibril? Jibril Penyembah ngapain batu. kita tanggapi yang tadi gitu loh? Nggak apa-apa, biar mungkin dia di bawah, mungkin dia karena gini Bang Jerry, kadang-kadang orang tuh menghina orang lain tuh karena ketololannya, karena dia nggak tahu, jadi dia menghina gitu loh.
Kalau kita memang merasa tidak menyembah, ngapain kita iniin tangga? Oh enggak, itu makanya saya menjelaskan karena dia tolol, karena dia nggak tahu. Nah, saya jelasin Tuhan kau tuh kalau kau mau lempar ke kami pagan, Tuhan kau berarti pagan juga gitu loh. Kan lucu. Siapa nih? Siapa nih yang pagan? Itu tadi yang nggak ada otaknya Yesus itu. lah, Yesus kan Yahudi. Aduh, jangan. Ini di luar Yesus loh gitu cerita, daftar lagi. Dokter masih masuk Allah. lagi. Yesus itu nabi kami. Betul, nabi kami itu. Bukan sembarang Iya. manusia itu, bukan sembarang Iya. manusia. Kalau Ya. saya malah bukan lagi nabi, Tuhan yang saya bilang dia itu. Itu kepleset. Udah, Itu lanjutkan bukan kepleset, itu iman, kepercayaan. Gitu Ya, kan? imannya kepleset maksudnya, ya kan? Iya. Enggak, tapi Bang Muhammad, Ya. saya suka banget nih. Tadi saya lagi dengerin Uni ngobrol sama Bang Jerry ini. Saya ingat ini, ada satu quotes orang hebat pernah bilang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, abangku. Jadi waktu Nabi Nuh dapat firman, dapat pesan dari Tuhannya untuk membangun bahtera, Tuhan Nabi Nuh waktu itu nggak kelihatan. Kapir-kapir yang penyembah berhala bilang, mana Nabi Nuh, mana Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya, lihat nih berhala saya, nih Tuhan saya bisa terlihat. Saya nggak mau ikut nabimu ini yang Tuhannya nggak kelihatan. Mana Allahmu? Ini sama persis. Ya. Sama seperti si Jerry yang tadi dia omongin ke Uni Rifa. Tadi kan kita cuma itu bertanya. Jadi kan saya bertanya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Teriak kayak orang berhala zaman dulu. Dia bilang, hei Rifa, mana Tuhanmu Rifa? Iya persis. Tidak, beda loh. Saya cuma Oh, bilang apa bedanya? Ada dalilnya enggak? Dia bilang, Rifa, Jadi istighfar, kau jadi. tercipta. Kalau nggak Ini datang kau banjir tercipta baru karena tahu. siapa? Karena siapa? Karena Tuhan saya tercipta. Tapi saya tidak pernah saya melihat saya diciptakan Tuhan gitu loh. Itu maksudnya saya. Tapi saya tidak ini. Bukan mengolok-olok, bukan mengejek. Saya cuma minta. Oh, merasa mengolok-olok ya? Bukan, iya. Kan dirasain kan. Pastikan bahwa saya mengolok-olok. Saya tidak mengolok. Saya cuma minta. Mana bukti gitu loh. Iya, waktu itu juga penyembah berhala zaman Nabi Nuh. Mana buktinya Allahmu nggak kelihatan? Mana? Lain konteksnya. Sampai hujan 40 hari dia nggak mau naik. Konteksnya Sampai lain. ke sapu. Ya. Konteksnya lain, bos. Oh, konteksnya lain. Assalamualaikum, Prof. Oreo. Dokter ya. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Enggak, tadi saya lagi kerja sambil dengerin Uni lagi ngobrol sama Bang Jerry. Ini Bang Jerry ngingetin banget nih, saya jadi dejavu nih sama cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya. Jadi Aku ketemu loh Bang Jibril, sebuah literatur yang mengatakan terkait Roh Kudus itu terkait tentang pagan juga Bang Jibril. Literaturnya Wisdom. literatur asing. The Wisdom, bukan? Ya, the ancient original Holy Ghost itu judulnya. Itu Oh, penulisnya orang asing dan itu terdata di perpustakaan UGM Gajah Mada. Itu menarik itu. Nanti akan kita bongkar semua. Apakah itu Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus itu adalah bagian dari paganisme. Nah, itu sejarahnya, Bang. Yang aku tahu, Lanjutkan. Waduh, ngeri nih. yang aku tahu, Prof. Ini kalau saya buka sejarah Tertullian ya atau Theophilus ya. Bentar, Tertullian biografi Theophilus. Nah, di sini kan kemarin kalau ada yang pernah dengar narasi saya, Tuhannya Theophilus atau sama Tertullian itu kan Tuhannya 3 tuh, memang Trinity. Ini saya buka aja datanya ya. Saya baca dari The Original Christian Biblical Trinity, Theophilus of Antioch, Theophilus dari Antioch. Nah, jadi dari awal Bang, Theophilus itu, Theophilus ini bapak Trinitas ya. Di sini dia menggambarkan ada Tuhan,
His word atau logos, dan His wisdom. His wisdom ini berarti si Roh Kudus ya. Nah, si Theophilus ini kan catatannya dia 40 tahun, 50 tahun pertama kan dia sebelum Kristen kan dia Greco-Roman ya agamanya. Greco-Roman yang Tuhannya konsepnya Capitolin Triad. Tuhannya 3. Di sini ada Juno, di sini ada Jupiter, di sini ada Juno, di sini ada Minerva. Nah, kalau yang digambarkan si Jupiter ini Kings of Kings, raja segala raja. Nah, tapi yang menarik di sini, Bang. Minerva, the goddesses of Wisdom. Dewi kebijaksanaan. Ya. Jadi God, sang sumber, si Jupiter. Habis itu his word, logos, Juno. Dan the wisdom. Itu Minerva, wisdom. Kebetulan. Mungkin kebetulan. Tapi masalahnya gini di sini kebetulannya, Bang. Nggak, di sini yang nggak mungkin kebetulannya. Bapak Tritunggal agamanya sebelum itu ini. Tertullianus. Iya. Gitu ya. Jadi sebelum dia masuk Kristen dan mengusung Tritunggal, dia itu agamanya Capitolin Triad. Aduh, kita pusing nih ngadepinnya. Kebetulan itu. Kebetulan mungkin. Mungkin perumpamaan ini, akhi, perumpamaan. Jangan-jangan alegoris. Alegoris ini. Enggak, ini dibawa konsepnya loh, Bang. Jadi dia bawa konsep agama sebelumnya gitu loh. Ini sama aja kalau tiba-tiba Bang Jerry masuk Muslim. Tunggu sebentar dong. Ini sama aja tiba-tiba Bang Jerry masuk Islam, habis itu mengusung Trinitas di Islam. Iya dong. Iya. Terus orang percaya Trinitas di Islam. Nah, itu mestinya kan Islam nggak percaya kan? Ya, terus? Nah, ini kenapa tiba-tiba Kristen percaya kalau Nabi Ibrahim nyembah Tuhan yang 3? Kan bingung saya nih. Aduh, gimana ini, dari mana? Ya. Sudah. Ya, udah, Bang. Silakan. Oke. Balas pakai congor, nggak usah pakai data. Balas pakai congor. Silakan. Terserah Anda. Bilang Jerry. Saya bela Jerry. Apa? Terserah. Jadi konsep pagan di dunia itu manusia yang menciptakan, tetapi konsep kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia sebelum dunia dijadikan, belum manusia ada, itu sudah ada konsep Bapa di surga tentang Yesus Kristus akan datang ke dunia menyelamatkan manusia. Jadi Anda kalau bilang, oh ini diambil dari pagan nih, oh salah. Karena Tuhan kita Bapa di surga, dia lebih duluan. Tunggu, Jen. Tunggu. Anda potong. Saya spot dulu. Senang banget sih kalau kita ngomong terus ini main gunting-gunting. Belum selesai. Bapak yang ada di surga apa Yesus? Aduh, ini kita jangan dulu potong-potong. Oke. Jadi ini konsep seperti dibilang, oh ini pagan. Saya bilang apa? Bapa di surga yang saya percaya kekal adanya. Belum ada manusia yang menciptakan pagan. Dia sudah ada. Dia sudah merencanakan. Sebelum manusia diciptakan, dia sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Dia sudah tahu apa yang harus diatasi untuk mengatasi ini dosa. Nah itulah Yesus Kristus gitu. Jadi kalau mau dibilang pagan duluan, oh enggak kalau saya. Karena sudah ada itu. Karena dia pencipta, dia mah tahu. Untuk saya, tapi Tertullianus berhasil Jerry menyebarkan itu, karena kalau Jerry tadi masuk ke Islam, menyebarkan Trinitas nggak berhasil karena kita udah tauhid. Tapi Tertullianus gagal ke Yahudi. Dia berhasil karena pasarnya orang-orang pagan juga. Dia memasarkan konsep Trinitas itu ke orang-orang pagan. Mau pagan mau apa tetapi bukan. Ini yang dibilang Akhi Jibril tadi, bukan soal Yesus ini. Tertullianus ini. Yesusnya nggak ada apa-apa.
Ini Tertullianus yang dibahas. Tertullianus itu mengajarkan Trinitas karena dia itu datang dari agama sebelumnya yang memang Ya mungkin. Oke lah kalau dibilang. Oke lah kalau diajarkan itu. Kalau Yesusnya nggak ada dibilang pagan. Izin sedikit, mungkin bisa itu Palopo sering bilang itu Yesus sabar Kristus. dulu. Ini bukan. Palopo itu loh. Ini bukan Bang Jerry. Data tentang Bang Jerry. ajaran Trinitas itu sejak kapan? Silakan Bang Jibril. Enggak, yang tebus-tebus dosa ini bukan Bang Jerry. Itu kalau kau bilang konsep pagan itu kan mitologi. Apa yang diselamatkan dengan Enggak, pagan? ini digantung-gantung habis itu ditombak. Ini kira-kira siapa nih? Iya, saya nggak tahu. Di situ yang tahu, di situ lihat gambar gitu loh. Oh. Jadi konsep-konsep pagan, aduh istilahnya itu mah belum ada itu namanya pagan. Oh, belum ada. Tuhan sudah Oh, ada. belum ada. Siap, Belum ada. Rencana Tuhan sudah ada ke depan untuk manusia, kebaikan manusia. Gitu.